Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Mirapi Liang. Apa kabar adik-adik khususnya yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 11 jurusan Usaha Layanan Pariwisata. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya akan memaparkan tentang informasi jadwal penerbangan secara GDS atau Global Distribution System dalam buku saya Pemesanan dan Penghitungan Tarif Transportasi Udara, Darat, dan Laut menuju pada bab ke-8 di mana bab terakhir pada buku ini. Sebelumnya, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tujuan daripada pembelajaran bab terakhir ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fitur sistem GDS, kemudian peserta didik mampu mengoperasikan sistem GDS, dan yang terakhir peserta didik mampu memproses sistem reservasi GDS. Kemudian setelah kita membuat tujuan dari pembelajaran materi ini, saatnya kita membentuk sebuah peta konsep di mana tujuan daripada diciptakannya peta konsep untuk membahas secara detail dan merangkum secara keseluruhan tentang materi bab 8 ini, di mana terdiri dari mengidentifikasi fitur sistem GDS, mengoperasikan sistem GDS, dan memproses sistem reservasi GDS, di mana kata kunci daripada materi ini adalah fitur sistem GDS, mengoperasikan sistem GDS, dan memproses reservasi GDS. Seperti yang kita ketahui, organisasi di bidang perhotelan maupun pariwisata telah menjadi bagian penting dalam sistem global distribution system. Penggunaan sistem ini menyediakan banyak fitur dalam hal penjualan yang berfungsi untuk menampilkan beragam hal yang menarik. Fitur GDS merupakan perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan program komputer yang bertujuan memudahkan pengguna menyelesaikan pekerjaan dan berfungsi sebagai alat utama di era digital dalam bekerja maupun berinteraksi. Pada slide pertama, digambarkan sebuah global distribution system yang mencakup ke beberapa bagian, di mana sistem GDS ini merupakan sistem yang mencakup keseluruhan sistem reservasi terkait transportasi, flight, hotel, traveler, dan travel agency. Itulah sebabnya dalam satu rangkaian global distribution dapat mencakup ke beberapa bagian sistem kerja era digital. Baik, dalam materi ini kita akan membahas yang pertama sekali adalah manfaat sistem GDS. Manfaat sistem GDS ini baik dalam proses reservasi tiket darat, laut maupun udara, reservasi hotel ataupun hotel booking, dan reservasi tour package, ketiga ini memiliki manfaat sistem GDS yang sangat mempermudah atau mempercepat proses permintaan dan reservasi. Selain itu, manfaat sistem GDS juga menjadi informasi yang terpusat dan komprehensif. Informasi yang terpusat maksudnya adalah informasi yang memiliki satu elemen sistem informasi agar informasi tersebut konsisten atau tetap dan mudah diakses baik perorangan maupun travel agency ataupun biro perjalanan wisata. Kemudian selain daripada itu, dikatakan informasi komprehensif adalah informasi ataupun penyimpanan informasi yang mudah diakses karena bersifat luas dan menyeluruh. Dan yang berikutnya, manfaat sistem GDS adalah memberikan informasi tujuan wisata, mata uang, cuaca atraksi, pilihan transportasi, bahasa, dan zona waktu. Sehingga GDS ini sangat berfungsi dan memberikan pelayanan yang cukup luas dalam global sistem distribusi perangkat lunak. Selanjutnya adalah bisnis dengan sistem GDS. Saat ini, sektor bisnis di Indonesia yang cukup besar terdapat 5 poin. Yang pertama adalah bisnis hotel dan industri pariwisata, yang kedua bisnis perdagangan dan sektor retail, dan yang ketiga peluang bisnis penjualan online, kemudian infrastruktur dan konstruksi, dan yang terakhir adalah sektor pabrik dan pertanian.
kelima daripada sektor bisnis ini sangat berkembang pesat di Indonesia. Namun, dari kelima sektor bisnis ini, hotel dan industri pariwisata adalah menduduki nomor satu untuk sektor bisnis yang sangat berkembang pesat saat ini. Sehingga hubungannya dengan sistem GDS itu sangat berpengaruh. Untuk itu, di slide ini akan dijelaskan sektor industri yang melakukan reservasi menggunakan sistem GDS dalam bagian tenaga kerja di industri perjalanan wisata terkait. Yang pertama adalah Biro Perjalanan Wisata atau sering disebut dengan BPW. Biro Perjalanan Wisata atau BPW ini mencakup beberapa bagian daripada sistem kerjanya. Yang pertama adalah Tour Operation atau disebut juga dengan Travel Management Company atau disingkat dengan TMG atau dengan kata lain Biro Perjalanan Wisata. Perusahaan yang bergerak di bidang manajemen perjalanan dikelola dalam bidang perjalanan bisnis atau penyedia perjalanan corporate. Jadi TMG ini bisa dikatakan sebuah perusahaan perjalanan corporate. Kemudian selanjutnya adalah inbound tour sarana pengangkut atau destination management company atau yang disebut dengan DMC. DMC ini merupakan perusahaan yang bergerak sebagai penyedia jasa perjalanan wisata atau DMC ini bisa dikatakan sebagai perantara atau penghubung. Penghubung yang terjalin disebut antara lain antara B2B atau B2C. Dalam arti B2B itu adalah business to business, berarti antara Biro Perjalanan Wisata dengan agen perjalanan wisata atau sebaliknya antara sistem GDS dengan Biro Perjalanan Wisata atau sistem GDS dengan agen perjalanan wisata. Kemudian ada juga yang sistem B2C. B2C adalah business to consumer. Artinya, Biro Perjalanan langsung menghadapi atau menghandle langsung konsumen yang akan membeli tiket atau melakukan reservasi baik hotel, transportasi, dan lain-lain. Dan selain itu, jenis kegiatan di MC ini juga terbagi atas dua. Yang pertama inbound tour, di mana inbound tour ini merupakan jenis kegiatan yang menyediakan jasa atau pelayanan yang diberikan seluruhnya ada di dalam negeri. Contohnya, wisatawan Belanda datang mengunjungi Indonesia dalam arti segala pelayanan berupa fasilitas dan kebutuhan selama ia berada di Indonesia, maka itu yang disebut kegiatan ataupun proses inbound tour. Sebaliknya adalah outbound, di mana tamu atau wisatawan Indonesia berpergian atau melakukan suatu aktivitas wisata di luar negeri, contohnya Belanda. Maka segala fasilitas atau pelayanan yang dibutuhkan selama kegiatan tur akan kita dapat dari luar negeri. Kemudian selanjutnya adalah wholesaler. Wholesaler merupakan orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang penyusunan dan pelaksanaan paket wisata yang telah dibuat. Berarti dalam arti wholesaler ini adalah seorang perancang, pelaksana dari awal hingga akhir proses kegiatan tersebut. Kemudian berikutnya adalah incentive house. Incentive house merupakan kegiatan yang dilakukan dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan perjalanan insentif perusahaan. Dan yang terakhir adalah OTA atau Online Travel Agent, merupakan platform berbasis digital yang menyediakan dan memfasilitasi pemesanan layanan perjalanan dan pariwisata dengan berbagai jenis tampilan aplikasi yang dapat digunakan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, baik adik-adik sekalian, sebelumnya terkait OTA ini, Online Travel Agent, di bab-bab sebelumnya sudah banyak dibahas terkait sistem pemesanan tiket berbasis web maupun aplikasi online. Bisa adik-adik mereview kembali apabila ingin mengetahui lebih dalam terkait OTA ataupun Online Travel Agent. Kemudian selanjutnya, selain Biro Perjalanan Wisata, sektor industri pariwisata juga berkaitan erat hubungannya dengan agen perjalanan wisata atau disebut dengan APW, di mana APW ini mencakup ruang lingkup kerjanya adalah yang pertama lebih sering dikenal dengan travel agent, yang kedua bergerak di bidang
jasa pemesanan sarana wisata dan pengurus dokumen perjalanan. Jadi untuk agen perjalanan ini dia lebih dikenal di dalam ruang lingkup mengurus proses dokumen perjalanan, misal kayak mengurus paspor, visa, dan jenis-jenis dokumen perjalanan lainnya. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari hasil komisi dari penjualan suatu barang atau produk maupun layanan atau jasa berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan, sehingga agen perjalanan wisata ini sering sekali bekerja sama dengan pihak-pihak GDS atau pihak-pihak hotel ataupun travel agency yang lainnya, sehingga hubungan kerjasama mereka disebut dengan hubungan kerjasama corporate. Seperti itu kira-kira. Baik, kita lanjut slide berikutnya adalah terkait ruang lingkup sistem GDS. Yang pertama adalah akses dan penggunaan secara luas di industri. Iya, namanya juga sudah global, maka seluruhnya dapat mengakses dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah penggunaan khusus pada perangkat pribadi, tepat sekali. Selain sistem atau aplikasi ini dapat diakses secara global, juga bisa dipakai oleh masyarakat atau secara pribadi. Kemudian, agen perjalanan yang membuat reservasi berbasis komisi yang seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, travel agency bekerja sama dengan beberapa departemen seperti hotel, travel, ruang lingkupnya menjadi corporate. Kemudian pemasok layanan memproses permintaan, dan yang terakhir reservasi dari pelanggan domestik dan internasional. Ya, cukup mendunia ya ataupun mengglobal daripada ruang lingkup kerja sistem GDS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi reservasi di GS. Yang pertama adalah pengecekan menyeluruh dan perubahan atas data yang ada, kemudian membuat reservasi, kemudian selain itu dapat mengubah reservasi juga, setelah itu menentukan ketersediaan produk atau layanan, kemudian merekam rincian informasi mengenai pelanggan, kemudian merekam rincian permintaan khusus, membuat laporan internal dan laporan manajemen, menyimpan data riwayat tamu dan referensi tamu, membuat daftar email, membuat informasi pemasaran, dan menyiapkan laporan akuntansi terbatas. Kita lanjut, yaitu langkah-langkah mengakses sistem GDS, yaitu urutan alur dan protokol prosedur. Nah, biasanya sistem GDS ini sering dipakai oleh Sabre dan Amadeus. Jadi, kedua aplikasi ini memiliki langkah-langkah ataupun yang disebut dengan mandatory, sehingga mandatory tersebut disebut dengan urutan alur atau protokol prosedur. Kemudian menggunakan kata sandi dan ID pengguna. Apabila seorang travel agent atau biro perjalanan wisata sudah melakukan kerjasama dengan Sabre atau Amadeus, maka akan mendapatkan kata sandi dan ID pengguna. Dan yang terakhir adalah memastikan keamanan dan privasi atau disebut juga dengan keamanan cyber. Selanjutnya, pada berikutnya adalah pengecekan ulang sistem GDS. Pengecekan ulang sistem GDS ini dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, mengakses kolom isian reservasi yang ada dan relevan. Yang kedua, mengkonfirmasi persyaratan reservasi. Dan yang ketiga, memperhatikan batasan yang mungkin berlaku untuk reservasi. Setelah itu, menampilkan reservasi yang telah dibuat dapat dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama, berdasarkan kode booking dan nama pelanggan. Apabila kode booking sudah terbit dari hasil pemesanan yang dilakukan, maka untuk mencari kembali reservasi yang telah dibuat bisa berdasarkan PNR atau Passenger Name Record maupun kode booking. Selain itu, bisa juga berdasarkan tanggal, jenis reservasi, dan nomor penerbangan. Kemudian pada slide ini akan dijelaskan tentang istilah-istilah mengubah reservasi GDS. Yang pertama adalah no-show fee. No-show fee adalah reservasi dibatalkan oleh calon penumpang sebelum waktu keberangkatan. Artinya pemesanan yang telah dibuat kemudian di-cancel oleh penumpang dengan alasan tertentu, sehingga dari hasil pembatalan itu tidak ada kembalian uang ataupun tidak ada biaya yang untuk diberikan kepada penumpang tersebut. Jadi sudah tiket tersebut dianggap hangus.
Kemudian yang kedua adalah ada changes fee. Changes fee adalah ketentuan perubahan jadwal yang dilakukan maskapai penerbangan dan penumpang tidak dikenakan biaya. Namun perubahan melainkan ditanggung oleh pihak maskapai. Jadi ada perubahan jadwal yang didasarkan oleh eh, kesalahan teknis dari maskapai itu sendiri. Kemudian, ketika penumpang akan mengubah jadwal itu tidak dikenakan biaya, melainkan ditanggung oleh pihak maskapai itu sendiri. Kemudian adalah back out date. Back out date ini merupakan tanggal yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan itu sendiri sehingga sehingga dikenakan selisih harga dan pajak pada tiket. Nah, jadi ada beberapa maskapai penerbangan melakukan tanggal-tanggal tersendiri itu seperti di blackout, kemudian apabila calon penumpang memilih tanggal itu maka dikenakan harga dan pajak untuk khusus pada tanggal itu saja begitu. Kemudian reschedule. Reschedule merupakan perubahan tanggal maupun rute penerbangan. Kemudian reroute. Reroute ini juga perubahan rute penerbangan dengan rute penerbangan yang baru. Antara reschedule dan reroute ini biasanya sering dilakukan oleh pihak calon penumpang ya. Jarang sekali maskapai penerbangan melakukan reschedule atau reroute atau dengan satu hal mungkin karena cuaca ataupun kendala seperti itu. Tapi lebih ke delay sih kalau misalnya pihak maskapai penerbangan yang melakukan perubahan. Namun untuk reschedule dan reroute ini lebih mengarah kepada calon penumpang yang melakukan perubahan jadwal ataupun eh, perjalanan. Selanjutnya adalah open ticket. Open ticket ini berkaitan dengan jadwal atau rute penerbangan yang sudah ditetapkan masih diperbolehkan memperpanjang sampai waktu yang telah ditentukan. Artinya, apabila kita membuka sebuah timetable di sistem GDS, misalnya kita buka Medan menuju Jakarta, Cengkareng. Kemudian pada timetable yang tampil itu ada banyak eh, jadwal penerbangan dari pagi, siang sampai penerbangan terakhir malam. Nah, daripada seat yang ditampilkan pada layar itu masih open ticket. Open ticket dalam arti kursi yang ada pada pesawat tersebut atau nomor penerbangan misalnya GA123 itu masih banyak dan hal tersebut dapat menguntungkan calon penumpang karena masih diperbolehkan memperpanjang sampai waktu yang telah ditentukan. Contohnya, saat ini saya melakukan pemesanan dan sudah menghasilkan kode booking, namun time limit atau batas pembayaran untuk transaksi pembayaran itu masih cukup panjang. Sehingga saya apabila time limitnya itu tercancel secara otomatis, masih bisa besoknya saya booking kembali atau saya reservasi kembali. Apabila tercancel otomatis lagi, masih bisa kembali saya booking lagi hingga waktu yang ditentukan oleh maskapai penerbangan itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah refund. Refund merupakan pengembalian uang dari pembatalan keberangkatan atau tiket sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini refund ini misalnya alasan pembatalannya itu adalah dari calon penumpang. Nah, dikatakan sesuai ketentuan yang berlaku itu karena ada beberapa persyaratan sesuai maskapai masing-masing, yaitu misal keberangkatan kurang dari 48 jam itu dipotong berapa persen. Kemudian kurang dari 12 jam itu berapa persen. Nah, itu sudah tertera dan sudah dijelaskan di dalam buku saya pada bab-bab sebelumnya, jadi adik-adik bisa lebih memahami ataupun lebih mendalami sistem refund di setiap maskapai yang ada di dalam buku yang sudah saya jelaskan. Pada intinya, refund adalah pengembalian uang dari pembatalan keberangkatan atau tiket. Kemudian yang terakhir adalah travel voucher. Travel voucher ini merupakan penukaran produk yang dimiliki maskapai penerbangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Travel voucher gitu ya, penukaran produk. Biasanya ini sering dipakai oleh pihak Garuda Indonesia ya, karena mereka mempunyai sistem kartu Garuda Mills. Nah, Garuda Mills ini merupakan kartu
pelanggan setia Garuda. Jadi setiap kali calon penumpang melakukan perjalanan dengan menggunakan maskapai Garuda, maka poin-poin diskon dari harga tiket itu masuk sendiri ke dalam kartu Garuda Meals itu, dan nantinya apabila sudah mencukupi daripada kuota yang ditentukan oleh pihak maskapai Garuda, maka travel voucher itu bisa digunakan dan bisa saja free penerbangan dari satu kota ke kota yang lain sesuai ketentuan dan persyaratan maskapai itu sendiri. Begitu kira-kira untuk gambaran travel voucher. Selanjutnya, kita masuk kepada slide memproses sistem reservasi GDS. Memproses sistem reservasi GDS ini ada 3 bagian. Yang pertama mencetak laporan, kemudian memproses komunikasi internal, dan yang ketiga adalah memproses komunikasi eksternal. Yang pertama mencetak laporan. Mencetak laporan ada 3 bagian. Yang pertama laporan akuntansi, laporan penjualan, dan laporan pemesanan. Kemudian, untuk memproses komunikasi internal ini terkait dalam memberikan informasi data dan statistik, memberikan informasi pembaruan sistem kepada divisi lain dalam perusahaan, memastikan hanya materi informasi yang sudah ditentukan yang tersedia dan dapat diakses, memastikan masa berlaku dan keakuratan materi informasi, dan yang terakhir adalah kebutuhan komunikasi atas data yang dikirimkan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah memproses komunikasi eksternal berkaitan dengan memberikan informasi kepada pemasok produk layanan tentang reservasi yang telah dilakukan, menanggapi permintaan secara online atau daring, dan menanggapi permintaan melalui telepon atau tatap muka langsung sehubung dengan reservasi yang ada. Jadi sistemnya itu ada ruang lingkup internal antara sistem GDS atau Saber, Amadeus sama dengan pihak travel agent atau biro perjalanan wisata. Itu termasuk ruang lingkup internal. Sedangkan ruang lingkup eksternal itu adalah yang menanggapi secara langsung baik melalui aplikasi Messenger, Yahoo, WA, dan juga secara langsung ataupun tatap muka. Berarti B2C, business to konsumen langsung. Jadi bisa dikatakan memproses komunikasi internal itu adalah sistem B2B, sementara memproses komunikasi eksternal itu adalah sistem B2C. Maka dari sistem kedua itu dapat mencetak laporan akuntansi, penjualan, dan pemesanan. Baik adik-adik sekalian, kita sudah berada di akhir pemaparan bab 8. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di YouTube channel saya untuk membahas materi ataupun buku-buku selanjutnya. Semoga buku ini dari bab 1 sampai 8 dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang penghitungan tarif penerbangan transportasi darat, udara, maupun laut. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.